yang Ibu harapkan. Nah, sebelum Ibu akan berikan materi pelajaran hari ini, kita seperti biasa menyanyikan lagu. Ayo kita menyanyikan lagu. Hari ini ku rasa bahagia. 1, 2, 3. Hari ini ku rasa bahagia, berkumpul bersama saudara seiman. Tuhan Yesus kan satukan kita tanpa memandang di antara kita. Bergandengan tangan dalam kasih, dalam satu hati, berjalan-jalan dalam kasih Tuhan. Saudaraku, Kau saudaraku dan kau saudaraku, tiada yang dapat memisahkan kita. Oh, kau saudaraku dan kau saudaraku, tiada yang dapat memisahkan kita. oke Ibu. Oke, kita akan berdoa yang dipimpin oleh anak kami Maxwell. Mari kita bersatu dalam doa. Ya Tuhan kami mau belajar. Jadikanlah kami anak-anak yang berguna bagi nusa dan bangsa. Amin. Amin. Terima kasih buat anak kami Maxwell. Sebelum Ibu memberikan materi pelajaran hari ini, seperti biasa Ibu akan mengajar ya nak. Yang Ibu sebut namanya, tunjuk tangannya ya. Doni, Hadir Bu. Freddy, Hadir Bu. Anggi, Hadir Bu. Maxwell, Hadir Bu. Nicholas, William, Bella, Saya Bu. Kesia, Hadir Bu. Naomi, Hadir Bu. Renta, Hadir Bu. Jessica, Hadir Bu. Indah, Hadir Bu. Daniel, Hadir Bu. Hendra, Hadir Bu. Immanuel, Hadir Bu. Randy, Hadir Bu. Evalina, Hadir Bu. Renta. Hadir Bu. Oke, berarti semua anak Ibu hadir ya? Hadir. Puji Tuhan. Nah, seperti ini yang Ibu harapkan, selalu hadir. Ya, nak ya? Baiklah anak Ibu. Sebelumnya, masih ingatkah anak Ibu materi kita minggu yang lalu? Masih, Bu. Nah, apa judul materi kita minggu yang lalu? Menolak diskriminasi. Iya, menolak diskriminasi. Jadi. Menolak diskriminasi. Siapa yang bisa menyebutkan arti dari menolak diskriminasi? Suatu tindakan yang membedakan atau berkelompok. Tepuk hebat. Lihatlah temanku, si merah hebat. Nah, ayo Ibu, anak Ibu semuanya ambil bukunya. Untuk anak Ibu semuanya, ya, karena masih ingat pelajaran minggu yang lalu, Ibu ucapkan terima kasih karena anak Ibu masih ingat, bahkan sampai pengertian dari diskriminasi masih ingat. Dan Ibu harap di antara kita ini tidak ada yang memiliki sifat diskriminasi, tidak ada yang memiliki sifat diskriminasi. Ibu akan memberikan pelajaran tentang saling melayani. Nah, sebelum Ibu menyampaikan materi ini, pernahkah kalian membantu teman atau keluarga yang sedang kesusahan? Pernah, Bu. Nah, kalau pernah, siapa di antara anak Ibu yang pernah melakukannya? Ya, Randy? Apa yang sudah kamu bantu nak di saat teman kamu mengalami kesusahan? Di saat dia menjadi Nah, di saat temannya Randy tidak ada uang jajan. Ayo tepuk hebat! Lihatlah temanku, si Randy hebat. Iya, sangat hebat. Ya, kalau ada teman kita dalam keadaan susah, kita harus membantu. Nah, itu yang disebut dengan melayani. Bagaimana perasaanmu Randy setelah melakukan itu nak? Senang. Selain senang bagaimana lagi nak?
bahagia. Dan mana mungkinlah kita sanggup memakan jajanan kita kalau ada teman kita di samping kita tidak ikut jajan. Masalahnya kita berbagi. Iya, itu juga sifat melayani. Melayani terhadap teman. Nah, adapun tujuan dari pembelajaran ini yaitu satu, menganalisis peran Allah sebagai pencipta yang berkarya melalui keluarga, sekolah, dan masyarakat. Yang kedua, menyadari pentingnya memelihara ciptaan Tuhan dalam konteks keberagaman. Dari sini sudah jelas karena ada disebut tadi berkarya melalui keluarga, sekolah, dan masyarakat. Nanti Ibu akan sampaikan apa itu artinya, manfaatnya, tujuannya, nanti Ibu sampaikan ya, Nak ya. Nah, pengertian dari saling melayani, mari kita sama-sama membaca. Saling melayani berarti membantu satu sama lain dengan kasih dan sukacita tanpa mengharapkan balasan. Ini adalah bentuk kasih kepada sesama. Udah jelas kan? Arti melayani itu tindakan membantu orang lain dengan tulus tanpa mengharapkan imbalan. Kalau kita memberikan sesuatu kepada orang lain, jangan kamu harapkan untuk nanti dibalas yang itu. Apa yang kukasih samamu itu lakukan nanti. Itu berarti tidak apa? Tidak ikhlas melayani. Ya kan, Nak? Iya, di sini juga ada katanya kasih dan sukacita. Kasih dan sukacita sudah Ibu ajarkan yang kemarin itu. Ada jenis kasih, yaitu apa itu yang memberi tanpa mengharapkan imbalan. Apa itu, Nak? Iya, tepuk tangan dulu buat Ami. Lihatlah temanku, si Nomi hebat. Iya, disebutnya tadi kasih apa, Nomi? Kasih agape yang memberi tanpa mengharapkan imbalan. Itu juga disebut dengan melayani. Melayani kepada siapa? Ya udah, melayani kepada sesama. Tanpa kamu harus melihat warna kulitnya, jenis kelaminnya, agamanya. Ya, kalau kita memberi atau melayani seseorang, kita jangan melihat ataupun memandang itu, dia nggak siapa-siapa, aku kok ngapain aku berikan. Nah, sudah mengerti sampai di sini, Nak, arti saling melayani? Sudah, Bu. Sudah, Nak, Ibu? Sudah, Bu. Oke, Bu lanjutkan di sini. Ada tujuan saling melayani. Nah, ada 3. Menunjukkan kasih kepada sesama. Yang kedua, membangun kebersamaan dan kepedulian. Ketiga, Menghayati keberagaman kehidupan. iya, ya, untuk membantu orang lain, memberikan manfaat, dukungan, solusi. Kita harus bisa memberikannya. Jadi kita jadikan diri kita bermanfaat buat orang lain, membantu orang lain, mengurangi masalah orang lain. Ya, itu tujuan dari saling melayani. Iya, membangun kebersamaan dan kepedulian. Manfaat saling melayani apa? Ini dia, membuat lingkungan menjadi lebih baik, menumbuhkan empati dan cinta kasih, membentuk karakter yang peduli dan bertanggung jawab. Ada lagi manfaatnya, yaitu meringankan beban sesama manusia, mempererat tali persaudaraan, menciptakan suasana yang rukun, damai, dan tentram. Salah satu bagaimana itu, Bu, melayani itu? Coba Ibu kasih dulu ya contoh. Ini belum ada Ibu kasih contohnya, nanti ada Ibu tunjukkan. Ini melayani bagaimana. Dalam kehidupan sehari-hari yang sering terjadi, bahkan itu yang pernah kita alami, salah satunya kalau kita pergi ke BRI atau ke bank, ya kan, Nak? Pasti ada sapam sebelum kita masuk ke tempat ataupun itu kasir atau kita pasti ditanya sapam, ada yang perlu dibantu, Bu? Ya kan? Nah, itu juga sifat melayani. Iya, sifat melayani. Sifat melayani ini bagaimana lagi kalau kita ke rumah sakit? Ya kan, Nak? Coba lihat suster-suster itu. Bagaimana mereka sifatnya? Ramah-ramah kan? Iya kan? Ada yang perlu dibantu, Bu? Kalau kita pun pergi nanti berbelanja, pasti mereka juga bertanya kan, ada yang perlu dibantu, Bu? Ibu mau cari apa? Seperti itu kan? Ya, Bu. Nah, itu juga sifat Melayani. Itu juga sifat melayani. Jadi, jangan kamu berpikir, nggak peduli itu. Di gereja juga, Nak. Ya, tadi udah Ibu katakan, kita harus melayani sesama. Tanpa harus melihat
siapa yang mau kita layani? Di gereja itu sifat melayani yang bagaimana? Bagaimana? Membersihkan gereja. Iya, ayo, Naomi sebutkan. Membersihkan. Membersihkan gereja. Selain itu ada lagi beribadah, melayani juga itu kan. Selain itu ada lagi. Iya, coba kamu berpikir, yang main musik, bawa gitar, piano, itu juga sifat melayani. Ya, udah dikatakan tindakan membantu orang lain apapun itu, kalau memang tindakanmu membantu orang lain dengan ikhlas, tulus, tanpa kau mengharapkan imbalan, itu udah disebut melayani. Bukan kamu berpikir pelayan-pelayan yang di rumah makan itu, ya kan? Jangan kamu bilang, pelayan kok, dia hanya sebagai ini, jangan. Nah, oke nah Ibu. Coba kita buka bukunya, buku paketnya di halaman 102. 102. Sudah dapat? Ya, kalau sudah dapat, di situ ada alasan mengapa kita saling melayani dianggap sangat penting. Kita baca-bacakan dulu ya, kita baca dulu ya. Ayo bacakan, ready? Nomor 1, pancaran kasih dan empati. Saling melayani mencerminkan sikap kasih sayang dan empati terhadap orang lain. Dengan memberikan bantuan dan perhatian kepada sesama, kita dapat menciptakan hubungan yang penuh makna dan membangun kedekatan antar individu. 2. Mengurangi penderitaan. Dalam melayani, kita dapat membantu mengurangi beban dan penderitaan orang lain. Tindakan kecil seperti memberikan pertolongan saat dibutuhkan dapat membuat perbedaan besar dalam kehidupan seseorang yang mengalami kesulitan. 3. Mempraktikkan ajaran agama. Banyak agama mengajarkan nilai pelayanan dan kasih sayang sebagai bentuk pengabdian kepada Tuhan. Saling melayani adalah cara untuk menerapkan ajaran agama dalam kehidupan sehari-hari dan menjadi wujud nyata dari iman. 4. Membangun komunitas yang kuat. Ketika masyarakat saling melayani, hal ini menciptakan hubungan yang positif dan ramah. Keterlibatan aktif dalam membantu sesama dapat memperkuat ikatan antara anggota masyarakat dan menciptakan atmosfer saling percaya dan dukungan. 5. Membentuk karakter mulia. Saling melayani membantu bentuk karakter yang mulia dengan mengutamakan kepentingan orang lain di atas diri sendiri. Seseorang dapat mengembangkan sifat kerendahan hati, kedermawanan dan kebaikan hati. Memberikan rasa kepentingan dan makna hidup. Saling melayani memberikan rasa makna dan tujuan hidup. Ketika kita merasa bahwa tindakan kita dapat membantu dan memberikan dampak positif pada kehidupan orang lain, hal tersebut memberikan kekuasaan dan kebahagiaan batin. 7. Menyebarkan inspirasi dan contoh positif. Ketika seseorang melakukan tindakan saling melayani, hal ini dapat menjadi inspirasi bagi orang lain. Contoh positif ini dapat merangsang orang untuk melakukan perbuatan baik yang serupa, membentuk lingkaran kebaikan yang terus berlanjut. Nah, sudah jelaskan di sini anak ibu? Ada 7 alasan mengapa saling melayani dianggap penting. Ya, pertama pancaran kasih dan empati. Kedua, mengurangi penderitaan. Ketiga, mempraktikkan ajaran agama. Keempat, membangun komunitas yang kuat. Kelima, membentuk karakter yang mulia. Keenam, memberikan rasa kepentingan dan makna hidup. Dan yang terakhir, menyebarkan inspirasi dan contoh positif. Ini bagus. Ya. Ketika seseorang melakukan tindakan saling melayani, hal ini dapat menjadi inspirasi bagi orang lain. Contoh positif ini dapat merangsang orang lain untuk melakukan perbuatan baik yang serupa, membentuk lingkaran kebaikan yang terus berlanjut. Jadi melayani itu timbul dari diri kita sendiri. Ya, nah ya, kalau kita bisa melayani dengan baik kepada orang lain, maka itu akan menimbulkan contoh positif kepada diri kita. Dan orang lain juga nanti akan memberikan contoh melayani yang baik juga kepada orang lain. Melayani, dan melayani. Melayani itu tadi sudah ada karena dijelaskan. Pertama itu dari mana tadi? Keluarga, sekolah, dan masyarakat. Ada tadi di situ karena
Masih semangat anak ibu? Kalau begitu mari kita tepuk semangat. Karena anak ibu tadi sudah semangat, coba perhatikan gambar yang di depan. Ini ada gambar melayani di mana ini? Sekolah. Inilah salah satu contoh melayani di sekolah. Apa saja lagi contoh melayani di sekolah? Ya. Apa nah? Selain belajar, dengarkan ibu. Pertama, hormat kepada bapak dan ibu guru. Baru membantu teman di dalam kesusahan atau kesulitan. Menjemput teman yang sakit. Iya, baru habis itu mengerjakan mengerjakan kebersihan di sekolah. Yaitu contoh bagaimana anak ibu? Melaksanakan piket. Ini adalah salah satu contoh di sekolah. Menghormati bapak ibu guru itu bukan seperti ini. Setiap datang ibu guru bapak hormatlah, bukan seperti itu. Tetapi bagaimana? Bagaimana nak? Iya, menjaga sikap kita kepada bapak ibu guru. Salah satunya kita melakukan tugas yang diberikan oleh bapak dan ibu guru. Iya. Nah, yang kedua yaitu nih, gambar apa ini nak? Bergotong royong. Ini salah satu melayani di mana? Di masyarakat. Aduh, hebat kali anak ibu. Inilah contoh melayani di masyarakat. Ada lagi contoh selain ini. Apa saja itu? Contoh melayani di rumah, Bu. Tidak, melayani di masyarakat itu selain bergotong royong, berbagi makanan, membantu korban bencana alam. Sudah pernah kan kita melihat kejadian di tempat kita ini pada saat bagaimana? Banjir. Sama-sama kita bergotong royong untuk membuat air tetap berjalan supaya tempat kita ini, jalan ini tetap tidak banjir. Itulah yang disebut juga melayani. Jangan pula di saat ada pohon tumbang karena angin, kita biarkan saja. Itu bukan contoh sikap melayani. Jangan nanti setelah disuruh, nanti Freddy potong dulu itu, gak ada bayarannya kok, gak mau aku. Padahal tadi sudah dikatakan melayani itu adalah membantu orang lain dengan apa? Dengan ikhlas tulus, tanpa mengharapkan imbalan. Nah, ini kan udah disebut ini. Contoh saling melayani di masyarakat, warga bekerja bakti, membersihkan lingkungan, menunjukkan semangat gotong royong dan pelayanan dalam masyarakat. Nah, ini peran Allah dalam keluarga. Allah hadir melalui kasih dalam keluarga. Ketika kita saling membantu dan menghargai anggota keluarga, kita sedang melayani Tuhan juga. Kalau kita suka membantu orang lain, melayani dengan baik, apalagi dalam keluarga, ketika orang tua kita dalam keadaan sakit, ya kan? Itu juga contoh. Ada lagi contoh-contoh, yaitu melayani di keluarga. Apa itu? Yang salah satu, menghibur orang tua yang sedang sakit, mendoakan orang tua, membantu pekerjaan di rumah. Apa itu lagi membantu pekerjaan di rumah itu? Bagaimana itu? Selain mencuci piring, rumah itu juga melayani di keluarga. Jadi coba, kalau bukan dari sekarang, maka kapan lagi kita melayani keluarga kita? Ya karena yang pertama sekali kita lakukan adalah melayani di keluarga, di sekolah, dan di masyarakat. Itu contoh melayani. Jadi jangan sampai kalian lupa. Nah, peran Allah di sekolah. Allah berkarya melalui guru, teman, dan kegiatan belajar. Dengan belajar sungguh-sungguh dan membantu teman, kita sedang melayani itu. Jelas di sini kan anak ibu? Iya, sudah jelas. Dengan belajar sungguh-sungguh dan membantu teman, kita sedang melayani Tuhan. Apapun pekerjaan kita, yang kita membantu orang lain, itu juga disebut melayani Tuhan. Oke. Nah, perhatikan di sini. Peran Allah di masyarakat. Allah hadir dalam kehidupan bermasyarakat melalui kerjasama dan saling tolong-menolong. Dengan ikut serta dalam kegiatan sosial, kita menjadi perpanjangan tangan Tuhan. Contoh peran saling melayani. Membantu ibu membersihkan rumah, tadi udah disebutkan itu ya kan? Nah, menolong teman yang jatuh. Sama saja
mengajar itu waktu teman kita dalam keadaan sakit kita jenguk itu sama, melayani juga. Baru ikut kerja bakti di sekolah, membantu guru merapikan kelas, membantu tetangga yang sedang kesulitan. Baiklah anak ibu, dari pelajaran ini, adakah anak ibu yang ingin bertanya? Saya Bu. Oke. Bu, kita kan disuruh saling melayani. Mengapa Tuhan Yesus mengajarkan kita kasih kepada musuh Bu? Tolong dijelaskan. Oke, tepuk tangan pertanyaan yang sangat. Nah, tadi kata si anak kita Freddy, mengapa Tuhan Yesus mengajarkan kita untuk mengasihi musuh? Itu yang ditanya si Freddy, ya kan Freddy? Dan ibu akan menjelaskan. Dengarkan anak ibu, Tuhan Yesus mengajarkan kasih kepada musuh karena hal itu merupakan cerminan dari kasih Allah yang tak terbatas. Bahkan Yesus sudah kita lihat, bahkan sudah kita tahu dia rela berkorban. Tapi siapa itu? Demi manusia. Adakah dia itu memilih-milih? Bahkan dia berkata hal yang terakhir ketika dia mau wafat, apa yang dia doakan? Bapak, ampunilah mereka sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Paham anak ibu Freddy? Sudah Bu. Yang lainnya? Jadi kita ini harus mengasihi musuh. Kan sudah dikatakan kasihilah musuhmu. Iya, bahkan juga ada hukum kasih. Ayo sebutkan dulu hukum kasih. Yang pertama, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segala hatimu, dengan segala jiwamu, dengan segala akal budimu. Yang kedua, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Itu musuh itu manusia tidak? Manusia. Berarti kita juga harus mengasihi musuh kita. Bahkan juga diajarkan oleh Yesus kita harus mendoakan musuh kita. Masih ada lagi pertanyaan anak ibu? Tidak, Bu. Baiklah, karena sudah tidak ada lagi pertanyaan, di sini ada ibu memberikan tugas kelompok. Ya, ibu bagikan tugas kelompok dalam satu kelompok. Isi tabel yang disuruh jawab kelompok ini. Ayo nanti isi tabelnya. Ibu kasih waktunya. Di situ udah ada anak ya, diskusikan dan lengkapi bersama kelompokmu. Ayo diskusi bersama kelompoknya. Isi tabel yang disuruh jawab kelompok ini. Ayo nanti isi tabelnya. Ibu kasih waktunya. Di situ udah ada anak ya, diskusikan dan lengkapi bersama kelompokmu. Ayo diskusi bersama kelompoknya. Waktunya bentar lagi siap ya nak ya. Nah, ikut tugasnya? Oke. Siapa yang bersedia mempresentasikan tugasnya ke depan? Oke. Baiklah, coba dari Freddy, dari kelompoknya. Ayo kita dengarkan teman kita. Ke depan sini, nak. Sini. Iya. Halo teman-teman. Hai. Kami akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami, yaitu adalah kelompok 1. Pertanyaan yang kami jawab adalah, apa masalah atau kebutuhan di sekitar yang bisa dibantu teman yang kena musibah kebakaran? 2. Siapa yang perlu bantuan adalah teman sekelas. 3. Apa rencana pelayanan kelompokmu menghibur dan memberi bantuan sosial? 4. Bagaimana membagi tugas dalam kelompok
Pembagian kelompok yang beranggota 5 orang. 3 orang mengutip sekitar kelas dan 2 orang ke rumah warga. 5. Kapan dan bagaimana kalian akan melaksanakannya? Minggu depan, berangkat bersama ke rumah teman yang sedang kena musibah dan membawa dana sosial yang sudah terkumpul. Sekian, terima kasih dari kelompok 1. Oke, tepuk hebat. Lihatlah temanku. Kelompok 1 hebat. Setelah Ibu mendengarkan hasil diskusi kelompok kalian, ya, Ibu harap kalian bisa melakukannya di dalam kehidupan sehari-hari. Oke, terima kasih anak Ibu. Nah, ada lagi yang ingin mempresentasikan hasil kelompoknya? Teman-teman, Hai. kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan masalah status sosial ekonomi. 1. Apa masalah atau kebutuhan sekitar yang bisa dibantu? Kebutuhan dasar seperti makanan, air bersih, tempat tinggal layak, dan mendapatkan pendidikan, kesehatan, pendapatan, dan perlindungan sosial. 2. Siapa yang perlu dibantu? Keluarga miskin yang membutuhkan bantuan. 3. Apa pelayananmu? Pelayanan kelompokmu? Memberikan sumbangan. 4. Bagaimana membagi tugas dalam kelompok? Kedua, ketua atau koordinator bertanggung jawab atas keseluruhan proyek, memimpin rapat, mengkoordinasikan anggota, dan memastikan semua tugas terlaksana. Dan bendahara mengelola keuangan, mencatat semua pemasukan dan pengeluaran, dan tanggung jawab atas transaksi keuangan. Sekian terima kasih dari kelompok 4. Oke. Nah, baiklah anak Ibu sudah mendengarkan hasil dari presentasi kalian. Semoga hasil presentasi kalian ini dapat kalian lakukan di dalam kehidupan kalian sehari-hari. Oke, anak Ibu semuanya hebat. Mari kita tepuk hebat. Lihatlah temanku. Kelompok 4 hebat. Oke, nah, silakan kembali ke tempatnya. Baiklah anak Ibu, karena tugas LKPD-nya tadi telah selesai kalian kerjakan, maka Ibu mau hasil yang Ibu bagikan tadi, kertas yang Ibu bagikan tadi, kalian kumpulkan. Coba dibuat di depan ini. Baiklah, karena tugas kita sudah selesai dan kalian sudah menjawab tugas tabel yang Ibu berikan, maka adakah yang bisa menyimpulkan tugas dari pembelajaran kita hari ini? Iya, silakan dari anak kami Naomi. Saling melayani adalah tindakan di mana kita membantu dan peduli pada orang lain. Ini bisa dilakukan dengan cara kecil seperti memberikan senyuman, berbagi, atau membantu teman yang membutuhkan. Saling melayani adalah sikap baik yang dapat membuat kita menjadi orang yang lebih baik dan membuat visi kita menjadi lebih indah. Mari kita terus belajar untuk saling melayani dan menjadikan kebaikan sebagai bagian dari kehidupan sehari-hari. Oke, jadi kesimpulan dari pembelajaran kita yang saling melayani adalah cara kita menunjukkan kasih kepada sesama dan menghargai ciptaan Tuhan. Mari kita belajar menjadi anak yang peduli, penuh kasih, dan bertanggung jawab dimanapun kita berada. Sama dengan itu ya nak, melayani dapat kita lakukan melalui perbuatan, perkataan, ya, dan harus disertai dengan kesabaran. Dan melayani itu bisa dilakukan di mana saja. Karena materi pembelajaran kita hari ini sudah selesai, jadi semuanya tutup bukunya, dimasukkan ke dalam tasnya. Ibu harap, perhatikan dengarkan Ibu harap untuk minggu depan kalian mempelajari sikap toleransi antar manusia. Jadi pelajaran itu dibaca di rumah ya Nak ya. Oke. Kita tutup pelajaran kita dengan bernyanyi, baru kita berdoa. Yuk kita bernyanyi. Hari ini harinya Tuhan, harinya Tuhan. 1, 2, 3 ya. Mari kita
Kembali kami datang kepadamu ya Tuhan Yesus, di mana pada siang hari ini kami telah selesai melaksanakan pembelajaran kami, yaitu saling mengasihi. Biarlah Tuhan, kasih-Mu yang senantiasa menyertai kami, yang tak pernah ada batasnya untuk kami anak-anak-Mu, sehingga kami bisa saling mengasihi satu sama lain, sehingga kami bisa membantu orang lain dengan tulus dan ikhlas, seperti Engkau mengasihi kami yang tanpa ada batasnya. Anak-anak kami, kita doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Karena sudah berakhir pembelajaran kita hari ini, Ibu akan ingatkan sekali lagi supaya anak Ibu tidak lupa mempelajari pelajaran kita minggu depan, sikap toleransi antar manusia. Oke? Siapkan anak Ibu, kita boleh pulang. Siap, Bro. Beri salam kepada guru kita. Selamat siang, Bu. Selamat siang anak Ibu, nanti di jalan hati-hati ya. Ya.